Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh 19 Ramadan 40 Hijriah. Masjid Kufah, Irak, menjadi saksi peristiwa memilukan dalam sejarah. Ali bin Abi Thalib, sahabat terdekat, sekaligus menantu Rasulullah, ditebas di tengah salat subuh. Pedang yang telah dilumuri racun mematikan itu dipukulkan dari belakang saat Imam Ali sedang sujud. Ia rebah dengan luka menganga di kepalanya. Sorbannya basah oleh darah yang mengucur. Dikisahkan bahwa saat itu Imam Ali tak mengerang kesakitan. Beliau justru berucap, "Fustu warobil Ka'bah, aku menang wahai Tuhan pemilik Ka'bah." Kalimat itu tak terucap pada saat beliau menang di Badar, tidak juga keluar saat ia menjadi pahlawan di Khaybar, tidak juga pada saat Ali mengalahkan musuh di Khandaq. Beliau kemudian dibawa ke rumahnya. Putranya, Hasan, tak kuasa menangis melihat kondisi ayahnya. Air matanya jatuh ke wajah Imam Ali. Melihat anaknya, Ali berkata, "Wahai putraku, mereka yang aku rindukan, yang selalu aku ucapkan salam, kini ada di hadapanku." Begitupun saat melihat Husain. Imam Ali berwasiat, "Ya Husain, bersabarlah." Ia tahu bahwa putranya itu kelak akan mengalami peristiwa yang tak kalah tragisnya. Saat putrinya Zainab datang, Imam Ali tak mampu berkata-kata. Beliau menangis. Imam Ali masih sempat bertahan 3 hari, hingga 21 Ramadan, ia meregup cawan kesyahidan. Ali yang salah satu julukannya Singa Padang Pasir adalah petarung yang tak tertandingi. Bagaimana ia seorang diri membobol benteng Khaybar yang tak bisa ditembus, hanya satu dari sekian kisah heroiknya. Dalam tradisi kala itu, kekalahan di medan perang, apalagi duel, dipandang sebagai aib. Sehingga tak satupun musuh Islam yang berani menantang Ali secara langsung. Akhirnya satu-satunya cara mengalahkan Imam Ali dengan cara licik. Ia ditebas saat sujud. Mirisnya, kisah Ali dan kisah Imam Husain di Karbala jarang diceritakan oleh guru-guru kami di sekolah dan kampus. Nyaris tak pernah didengar di mimbar-mimbar khutbah. Padahal kisah-kisah Imam Ali syarat dengan inspirasi, heroik, dan sangat urgen disampaikan agar umat mengenal liku sejarah Islam. Andai bukan karena bersinggungan dengan senior-senior di organisasi kampus, mungkin saya juga tidak pernah tahu tragedi ini nyata adanya. Makhluk laknat yang menebas Imam Ali bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan pula sisa-sisa penyembah berhala. Ia bukan pembenci Islam, bukan juga tidak mengakui ajaran Nabi Muhammad. Justru Abdurrahman bin Muljam adalah seorang rajin beribadah, hafal Al-Quran, bahkan dahinya hitam karena sering sujud. Selain iming-iming imbalan, ini adalah persoalan ideologi. Abdurrahman bin Muljam menganggap orang yang tidak sepemikiran dengannya sebagai kafir. Ia disebut kaum Khawarij yang keluar dari barisan Imam Ali. Abdurrahman bin Muljam merasa lebih Islami dari Ali, bahkan membenci dan menganggap Ali kafir karena memerangi Muawiyah. Padahal, Nabi pernah bersabda kepada Ali,
sesungguhnya tidak mencintaimu kecuali mukmin dan tidak membencimu kecuali munafik. Ideologi Khawarij hingga kini masih bertahan, bahkan cenderung berkembang meski tanpa disadari. Paham Wahabisme, radikalisme dan terorisme adalah buah dari ideologi ini. Mereka gemar mencaci. Ketika berpartai mereka hobi menabur fitnah dan kebencian. Ketika berorganisasi mereka kerap membuat kekacauan dan kerusakan. Ketika bernegara mereka hendak menghancurkannya. Ada yang bilang, berlebihan dalam memuji orang adalah sikap fanatik. Mungkin ada benarnya, namun bagi saya ada pengecualian untuk beberapa sosok paripurna. Imam Ali salah satunya, sebab keistimewaan yang disematkan pada beliau adalah nyata adanya. Sehingga sebenarnya tidak ada yang berlebihan dari puji-pujian kepada beliau. Peduli amat jika orang menganggap saya fanatik bahkan sesat. Sejak kecil ia diasuh dan dididik langsung oleh manusia termulia Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, kedudukan Imam Ali di sisi Muhammad SAW laksana Harun di sisi Musa. Imam Ali digelari karamallahu wajhah, yang wajahnya dimuliakan. Pasalnya, wajahnya tidak pernah tunduk menyembah berhala. Ia lelaki pertama yang menerima kerasulan Muhammad. Beranjak dewasa, ia dinikahkan Rasulullah. Tidak lain dengan putri tercinta Nabi. Imam Ali selalu hadir dalam perang bersama Rasulullah. Badar, Khandaq, Khaibar, dan perang lainnya. Ia mewarisi pedang legendaris, Zulfikar. Lebih dari itu, Imam Ali adalah seorang pendidik, filosof, sastrawan, orator dan pembicara yang ulung. Bacalah Nahjul Balaghah, maka sabda Nabi, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, adalah sangat rasional. Dialah satu-satunya manusia yang lahir di tempat yang paling mulia. Ka'bah memiliki istri termulia penghulu perempuan semesta alam. Fatimah memiliki putra-putra terbaik pemimpin pemuda surga, Hasan dan Husain. Dia syahid pada hari terbaik, Jumat. Pada bulan terbaik, Ramadan, pada malam terbaik, Lailatul Qadar, pada saat yang terbaik, salat, dan dalam posisi yang terbaik, sujud. Semoga berkah Ramadan ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu meneladani perjuangan Imam Ali. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, salam bagimu wahai putra Ka'bah.